Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innash shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat khusuf rahimakumullah, bersyukurlah kita semua kepada Allah. Beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah atas segala kesalahan kiri kita. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Pujilah Allah, bertasbihlah, mengagungkan nama Allah, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Karena malam ini setelah 9 tahun 4 bulan 15 hari yang lalu kita telah melakukan ibadah salat gerhana bulan total. Malam ini kita mengulangkan kembali atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan salat kusuful qamar, salat gerhana bulan, di mana fenomena alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, yang Allah pilih dan Allah hadirkan di masjid ini untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui fenomena ini Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita dengan terjadinya gerhana bulan yang terjadi pada malam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada apa dan bagaimana kita bisa menyikapi dan menerima terjadinya gerhana bulan pada malam ini? Kalau kita menelusuri sejarah di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi gerhana sekali. Kejadian ini persis setelah wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Pada saat itulah masyarakat beranggapan bahwa wafatnya putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hubungannya dengan terjadinya gerhana matahari pada saat itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah tuduhan yang seperti itu. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak akan terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jika melihat kejadian gerhana seperti ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Gerhana bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia. Tidak benar apabila kejadian gerhana
bulan malam ini kita kaitkan dengan sesuatu yang membawa kesialan dalam kehidupan ini. Untuk apa Allah menunjukkan kepada umat manusia agar manusia menyadari siapa dirinya, bahwa sehebat apapun dia, dengan segala kekuasaan yang apapun dan apapun yang kita miliki di dunia ini, dia tetaplah manusia. Hanya kepada Allah manusia menyembah dan mengabdikan dirinya, bukan kepada yang lain, baik kepada sesama manusia maupun kepada matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Fussilat ayat 37, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyam wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terjadinya malam dan siang, terbitnya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari apalagi kepada bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah, Zat yang menciptakan semua apa yang ada di dunia ini, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan mempunyai orbit masing-masing dan berputar secara alami sesuai dengan manzilahnya, dan itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari dan juga bulan itu berjalan mengikuti tempat orbitnya. Itu merupakan ketentuan Zat yang maha perkasa lagi maha tahu. Karena itu terjadinya gerhana matahari dan bulan sekali lagi adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, kapan saja bisa terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa membolak-balikan peredaran matahari dan bulan, dan bahkan bisa menghentikannya dari peredarannya. Hadirin jamaah salat khusuf rahimakumullah. Gerhana matahari dan bulan bukan hanya tanda-tanda kekuasaan Allah semata, akan tetapi juga merupakan tanda-tanda hari kiamat yang akan datang di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar." Dia berkata, cukuplah dan kapanlah hari kiamat itu. Maka apabila mata terbelalah ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya mengalami gerhana, ketika matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, "Kemanakah tempat kami berlari? Sekali-kali tidak bisa kau berlari. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu engkau akan kembali." Itulah mengapa demikian. Saat terjadinya gerhana, sikap yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW adalah rasa takut, rasa gemetar, rasa bergegas. Sambil mengangkat jubahnya, beliau menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Maka dari itu seolah-olah langit dan bumi yang kita tinggali ini akan digulung dan kiamat pun akan terjadi. Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada kita dari Abu Musa al-Asy'ari, "Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi." Jika kalian melihat hal itu gerhana terjadi, maka bersegeralah dengan gemetar, penuh rasa takut untuk mengingat Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat nanti. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menangis.
padahal beliau dijamin dapat ampunan dari segala kesalahannya. Baginda pun melakukan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hari, satu malam, beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Sampai air mata baginda berlinangan, bercucuran hingga membasahi lantai saat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai hamba pilihan telah mengemban risalahnya dengan sempurna, menunaikan amanahnya, memberikan nasihat kepada umatnya, berdakwah dan berjihad sepanjang hayatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah mengemban dakwah sebagai risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita juga sudah memberi nasihat kepada umat, termasuk kepada para pemimpin kita? Apakah kita sudah berjihad sebagaimana jihad yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya? Alangkah naifnya jika selama ini kita tidak peduli terhadap dakwah beliau sebagai sebuah risalah agama yang hanif. Kita juga tidak pernah memberi nasihat kepada umat, termasuk kepada para pemimpin kita, apalagi berjihad sebagaimana jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang ada sebaliknya, sangat ironis sekali di zaman sekarang ini. Tidak jarang di antara kita, saudara-saudara kita, bukan berdakwah, tapi ikut menyerang Islam, menyerang syariahnya, menyerang kaum muslimin, menghalang-halangi dakwah, ta'lim, kajian dan pengajian di masjid-masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat ironis sekali. Kelompok yang seperti ini adalah termasuk kelompok-kelompok yang zalim yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 114. Di sana Allah berfirman, dan siapakah yang paling zalim dari para orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat kelak mendapat azab yang berat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, seperti yang kita saksikan, banyak di antara saudara kita yang menghalang-halangi dakwah Islam, apalagi mendakwahkan. Ini merupakan salah satu penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyeret diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat hisab kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya di antara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita yang telah berbuat demikian tidak merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Karenanya kita tidak pernah sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menginsafi, menyesali kesalahan dan dosa kita. Berkomitmenlah untuk tidak mengulangi kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai sebuah pelanggaran. Padahal Allah akan menolong niat baik hambanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu inilah saatnya kita untuk menanamkan komitmen untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Segera tolonglah agama Allah, tolonglah para pejuang yang memperjuangkan tegaknya agama Allah agar tegak di muka bumi ini dengan kafah, termasuk para pejuang yang memperjuangkan tegaknya syariah, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka dan keselamatan di dalam hidupnya dan memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuh Islam. Hanya dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan ampunan kepada kita. Itulah yang akan meringankan jalannya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di saat anak-anak kita, harta kita, jabatan kita tidak berguna lagi bagi kita dan tidak bisa menolongnya saat kita butuh pertolongan nanti di akhirat kelak.
beristighfarlah kepada Allah, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Tolonglah saudara-saudara kita yang saat ini dalam kesulitan. Itulah yang kita harapkan di momen terjadinya gerhana bulan pada malam ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabb zallat binal aqdam wa warikna fi lujadil ma'asi wal asam wa inna muqirruna bil isa'ah ala anfusina narju 'azima 'afwika alladhi afawta bih anil khati'in wa ha nahnu bi babika waqifun wa min 'adzabika khaifun wa li sawabika mu'allimilun qad ta'arradna li 'afwika wa sawabik farham qudu'ana wajbur qulubana waghfir dhunubana wa tub 'alaina. Allahumma khtim bis salihati a'malana wa'afina wa'fu 'anna wa samihna wa tajawaz an sayyi'atina wa abdil sayyi'atina hasanat fa anta waliyya dzalika wal qadiru 'alaihi wa anta ahlul taqwa wa anta ahlul maghfirah. Allahumma qad da'awnaka talibin wa rajawnaka raghibin fala tarudduna khaibin wala mahrumin ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan lahir batin, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.